Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sekarang kita sampai pada ayat ke-27 dari surat Al-Fajr. Bagian terakhir dari surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang." Kata beliau, "Wa amma man amana billah watma'anna bihi wa saddaqa rusulahu fayuqalu lahu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang tenang dengan iman dan tauhid, dan dia membenarkan para rasul-rasulnya, maka dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, ayat ini lawan dari sebelumnya yang berkaitan dengan manusia-manusia yang tidak mau bersabar ketika mendapatkan ujian, yang tidak mau bersyukur ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak memberikan pertolongan bantuan kepada fuqara wal masakin. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bala tukrimul yatim. Ini golongan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tergolong orang-orang yang tadi tidak mau bersyukur, tidak mau bersabar, bahkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawannya di sini adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Itu tadi dengan tauhid, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita perinci tentang penjelasan ulama tentang pembagian an-nafsu. Dalam Al-Quran, an-nafsu, jiwa manusia, ada 3 macam atau 3 sifatnya. Yang pertama di sini, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang dalam beribadah kepada Allah. Tenang dalam beriman kepada Allah, dalam mentauhidkan Allah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati merasa tenang. Ini yang pertama, an-nafsu al-mutmainnah. Yang kedua, an-nafsu al-ammaratu bisu. Jiwa yang selalu menyeru atau menyuruh kepada kejelekan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada kejelekan. Makanya sudah pernah kita sampaikan, ketika bulan suci Ramadan banyak pertanyaan, katanya setan dibelenggu. Namun kok masih banyak orang yang nggak puasa, padahal jelas ya muslim muslimah. Pada bulan suci Ramadan katanya dibelenggu setan, namun kok banyak manusia yang masih berbuat maksiat kepada Allah. Maka di antara jawabannya bahwa penyeru kepada kejelekan, kemaksiatan bukan hanya setan dari kalangan jin manusia, namun juga jiwa yang ada dalam diri manusia itu sendiri yang ammaratun bisu, yang menyeru kepada kejelekan, kepada kemaksiatan. Ini yang kedua. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kemudian yang ketiga, an-nafsu al-lawwamah. Jiwa yang mencela, yang labil, kadang mencela orang yang berbuat kebaikan, kadang mencela ketika orangnya berbuat kejelekan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan an-nafsil lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Jadi kata para ulama, dalam diri manusia, jiwa tersebut terkadang tadi bisa mutmainnah kalau dia tenang dalam beribadah kepada Allah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kadang berubah menjadi orang-orang yang menyimpang dari tauhid, dari sunnah Rasulullah SAW. Ammaratun bisu. Maka tergantung mana yang mendominasi, mana yang al-ghalib, yang paling banyak dalam diri orang tersebut. Kalau orang tersebut lebih memelihara tauhid dan itibanya kepada sunnah Rasul, kepada taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi an-nafsul mutmainnah. Namun kalau dia lebih condong, lebih menjaga, memelihara jiwa yang lawam atau yang al-ammaratu bisu tadi, maka jiwanya menjadi al-ammaratu bisu. Maka tergantung mana yang lebih dia kuasai. Makanya kata para ulama, bahkan dalam waktu sekejap, bukan hanya 1 jam, 2 jam, berapa menit saja terkadang orang itu bisa berubah dari mutmainnah menjadi al-nafsu al-ammaratu bisu. Atau juga kata para ulama sebagaimana sabda Rasul, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin,
sore harinya sudah kafir. Pagi harinya masih menjadi nafsul mutmainnah, sore harinya menjadi an-nafsu al-ammaratu bisu. Atau sebaliknya, petang harinya, sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ini jiwa yang ada dalam diri manusia. Makanya kata para ulama, setiap muslim muslimah ada kewajiban untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri, untuk mengoreksi jiwanya itu di bagian yang mana. Apakah mutmainnah? Kalau dia tahu jiwanya mutmainnah, tetap istiqomah dan betul-betul mensyukurinya, menjaganya. Kalau jiwanya masih lawama, yang jelek, maka dia palingkan kepada yang mutmainnah. Kalau dia dalam keadaan nafsu ammaratu bisu, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muhasabatun nafsi, kata para ulama, kewajiban setiap muslim muslimah berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia perbuat untuk esok hari. Kalau antum baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat itu, insya Allah antum akan dapati bahwasanya beliau mengatakan ayat ini merupakan dalil akan disyariatkannya muhasabatun nafsi bagi setiap manusia. Dan kata para ulama, muhasabatun nafsi seperti ini, atau mengenal sifat-sifat jiwa yang ada dalam diri kita masing-masing, ini bagian daripada tazkiyatun nafsi. Kita sering mendengar istilah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Salah satu poin mensucikan jiwa yaitu ma'rifatu ahwalin nafs, memperhatikan keadaan jiwa kita masing-masing. Jiwa kita dalam barisan yang mana? Mutmainnah atau an-nafsu al-ammaratu bisu atau al-lawwamah. Namun intinya tadi harus kita menjejajarkan dengan an-nafsu al-mutmainnah. Kalau mau dibahas lagi, kata para ulama, tazkiyatun nafsi ini perintah Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Insyaallah akan ada penafsirannya dalam surat Asy-Syams ya. Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini al-khabar, namun maknanya kewajiban kita untuk mensucikan jiwa kita. Di antara cara mensucikan jiwa yaitu mengenal jiwa kita di barisan yang mana tadi. Kemudian yang paling utama lagi yaitu mensucikan jiwa dengan at-tauhid. Dengan tadi tidak akan mungkin jiwa menjadi mutmainnah, jiwa itu suci tanpa iman kepada Allah, tanpa mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Makanya Allah berfirman, fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakat. Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kata sebagian ulama tafsir, tidak menunaikan zakat di situ arti zakat ai at-tauhid. Maka lawannya tadi, celakaan bagi orang-orang apa? Al-musyrikin. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya ketika beliau pertama kali berdakwah. Wasiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata sebagian para ulama arti wasiyabaka fatahhir, tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan. Karena nggak ada manfaatnya amal ibadah apapun, akhlak mulia apapun tanpa at-tauhid. Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Makanya Rasul SAW
ketika di kota Mekah berdakwah pertama kali, yang beliau sucikan adalah amal ibadah manusia dari segala bentuk kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tazkiyatun nafsi yang kedua, kalau mau diurutkan, yang pertama tadi mensucikan jiwa dengan at-tauhid, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua dengan at-ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan landasan yang besar dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, keadaan beliau. Dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan manusia. Salah satu tugasnya Rasul untuk mentazkiyah manusia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di awal surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dari kalangan yang ummiyin. Apa tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mentazkiyah, mensucikan mereka. Maka kalau kita mau mensucikan diri kita, jiwa kita, ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh asal-asalan. Kita saja kalau menyuci baju, apakah boleh pakai oli? Kan niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang apa? Yang baik. Nyuci baju biru pakai baik clean misalnya. Iya, bersih sampai apa? Hilang warnanya. Maka sekali lagi, kalau urusan dunia saja butuh tadi untuk mengikuti yang benar, dan tidak ada yang benar dalam urusan agama kecuali mengikuti ajaran Ar-Rasul SAW. Khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kisah dalam Sahih Bukhari, 3 sahabat Rasul mendatangi para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Ketika sudah diberitahu, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul itu masih kurang banyak. Namun mereka husnudzon, oh iya, karena Rasul telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Amma ana fa usolli wala arqud. Salah seorang dari mereka mengatakan, adapun aku akan sholat malam terus, tidak mau tidur malam. Untuk apa? Meraih banyak pahala untuk mensucikan jiwanya. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumu wala uftir. Aku akan puasa terus, gak mau berbuka puasa. Tujuannya tadi untuk menambah banyak pahala dan untuk mentazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa. Aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Rasul SAW ketika mendengarkan orang-orang itu ingin beribadah dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW, Rasul tidak tinggal dia. Rasul pun apa? Marah. Rasul pun menegur mereka. Kata Rasul, inni akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Beliau yang paling suci, beliau yang paling tahu bagaimana mensucikan jiwa. Maka beliau mengatakan, usolli wa arqud. Aku salat malam, aku juga tidur malam. Asumu wa uftir.
Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Kemudian kata Rasul, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan ajaranku, maka dia bukan dari golonganku. Rawahul Bukhari. Ini yang wajib dipahami setiap muslim-muslimah. Jangan asal niat mensucikan jiwa, namun salah caranya, justru malah mengotori jiwa. Maka ikuti teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang kedua, menjadikan Rasul sebagai qudwah dalam mentazkiyatu an-nafsi. Dan dua poin ini berkaitan dengan perwujudan dua kalimat asyhadah, la ilaha illallah, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua, tidak mengikuti ajaran siapapun dalam urusan agama kecuali ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara kiat tazkiyatun nafsi, kata para ulama, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tadi mentazkiyah jiwa dengan tauhid, dengan ittiba'us sunnah. Namun kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan bisa berhasil tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah dia, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Ini yang selayaknya untuk dipanjatkan oleh setiap muslim-muslimah dalam rangka tazkiyatun nafsi. Silakan nanti dilihat dalam buku-buku zikir yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian yang keempat, di antara kiat mentazkiyatun nafsi, yaitu tadi, kalau mau dimasukkan, ma'rifatu ahwalin nafsi, mengenal keadaan jiwa. Apakah jiwa ini termasuk mutmainnah atau an-nafsu al-ammaratu bisu atau al-lawwamah. Dengan kita mengenal keadaan jiwa, kita akan bisa menyikapinya. Kalau seperti dokter misalnya, tidak mungkin dia bisa memberikan obat, bisa menyatakan penyakit apapun tanpa mengenal keadaan orang yang sakit tersebut. Maka demikian pula, kalau kita mau mentazkiyatun nafsi, harus tahu di mana jiwa kita ini berada. Apakah berada di barisan al-mutmainnah yang tenang dengan keimanan, dengan ketaatan, dengan ittiba'us sunnah, atau dalam barisan al-amratu bisu yang menyuruh kepada kejelekan, atau yang al-lawwamah tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau mau ditambahkan, di antara kiat untuk tazkiyatun nafsi, kata para ulama, dengan banyak-banyak thalabul ilmi, banyak belajar. Belajar apa? Qala Allah, belajar firman Allah, belajar sunnah Rasul SAW, belajar ucapan para sahabat, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah, dengan at-tauhid yang sudah kita sampaikan tadi, itu yang utama untuk ditazkiyah. Rasul SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tidak mungkin kita bisa mentazkiyatun nafsi, kita nggak akan mungkin tahu tadi mana yang bisa mensucikan, mana yang bisa mengotori jiwa, kecuali dengan apa? Talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kemudian ma'asal muslimin, di antara kiat untuk tazkiyatun nafsi, yaitu dengan ini lebih ditekankan lagi, kembali kepada
Al-Quranul Karim, kitab suci kaum muslimin. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quranul Karim, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Namun tentunya tidak mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran kecuali lewat tafsir yang benar, dan sudah kita sampaikan dari awal tafsir yang benar sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i dalam muqaddimah tafsir beliau. Metode tafsir yang benar yang pertama ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan para sahabat, ayat dengan ucapan para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian yang terakhir lewat bahasa Arab. Ya, ini sekali lagi metode tafsir ala ahli sunnah wal jamaah. Ya, adapun yang kita pelajari ini ringkasan dari yang telah disampaikan oleh para ulama dari metode tafsir-tafsir tersebut. Ya, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara kiat tazkiyatun nafsi kata para ulama dengan mencari sahabat dekat, teman karib yang baik, yang saleh, ya, yang mereka beriman, beramal as-saleh. Itu di antara apa? Kiatnya. Ada berapa? Tolong dibaca lagi. Yang pertama, bismillah. Yang kedua, ittiba'u ar-rasul. Yang ketiga, iya, banyak berdoa. Yang keempat, ma'rifatu ahwali nafsi. Yang kelima, talabul ilmi. Yang berikutnya, iya, yang berikutnya, taib. Kalau mau ditambahkan lagi, yaitu meninggalkan segala bentuk al-maksiyah. Taib itu yang bisa kita sampaikan dari beberapa kiat dan masih banyak yang lainnya. Silakan lihat dalam buku-buku masalah tazkiyatun nafsi ala kitab wa sunnah. Kata Syekh tadi, wa amma man amana billah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan tenang dengan keimanan. Ini yang dikatakan an-nafsu al-mutmainnah, yaitu tenang dengan keimanan kepada Allah. Tenang hatinya dengan dia beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak tenang? Karena Allah menjaminnya dalam keamanan, dalam kenyamanan, dalam kebahagiaan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat ketika turunnya ayat ini pertama kali merasa kebingungan. Siapa ya Rasulullah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka kata Rasul, kezaliman yang dimaksud di situ adalah kesyirikan sebagaimana firman Allah, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam keadaan tenang, aman, nyaman. Adapun orang yang berbuat syirik pasti dalam kegalauan, pasti dalam ketidaknyamanan. Ini pasti, ya, meskipun dohirnya kelihatan baik, namun hatinya bergejolak. Karena sekali lagi yang bisa menenangkan jiwa hanyalah Allah, dan Allah memberitahu hati nyaman, aman, tenang dengan apa? At-tauhid, dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Beribadalah kepada Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menganugerahkan kepada mereka keamanan dari ketakutan dan memberikan mereka makan dari kelaparan. Allah yang menjamin at-tauhid itu adalah sumbernya keamanan, kenyamanan, dan ketenangan.
Kemudian kata beliau, wa saddaqa rusulahu, dan membenarkan para rasul-rasulnya. Ini cara menggapai jiwa yang mutmainnah dengan kita tasdik ya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk akal enggak masuk akal ya, ditakwilkan oleh banyak orang atau tidak, selama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa saddaqna. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, ya, haddatsana Rasulullah sallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul menyampaikan kepada kita hadis yang itu pasti benar dan wajib untuk dibenarkan. Contoh misalnya, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sudah yakini, imani, benarkan Allah turun sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya apa? Makhluk. Ya, sebagaimana firman Allah yang sudah kita baca kemarin, wa jaa rabbuka, Allah punya sifat al-majid, datang pada hari kiamat, kita benarkan. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan diotak-atik lagi dengan akal. Wah, itu nggak masuk akal. Wah, ini ya maksudnya itu bukan demikian. Maksudnya demikian dan demikian sesuai dengan akalnya. Ini tidak akan mungkin merasa mutmainnah orang tersebut. Nanti ketika ada yang menentangnya dengan akal yang mungkin lebih cemerlang lagi, menurutnya pindah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang yang menuhankan akal, mereka mengakui sendiri mereka dalam kebingungan. Sebagaimana kata tokoh mereka, nihayatu ikdamil ukuli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak menuhankan akal itu kebingungan. Dan akhir daripada menuhankan akal itu adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Kata orang tersebut, dan roh-roh kita dalam keadaan liar, bingung dalam jasad kita. Itu kan tadi tidak mau membenarkan apa kata Rasul SAW. Ucapan Rasul diotak-atik dengan akalnya sendiri. Maka dia mengakui wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana ahdan wa wabalu. Maka an-nafsul mutmainnah hanyalah jiwa yang berada di atas tauhid dan ittiba'u sunnah, dan membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, syaratnya mukmin, bertauhid kepada Allah, beramal saleh, ikhlas dan ittiba'u sunnah, maka janji Allah akan diberikan hayatan thayyibah, jiwa yang thayyibah, yang baik, yang mutmainnah. Dan ini pun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika roh orang mukmin dicabut oleh malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada ampunan Allah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selayaknya untuk kita pahami dan untuk kita betul-betul pegang erat. Jiwa yang mutmainnah, yang thayyibah hanyalah jiwa yang bertauhid dan yang ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita an-nafsul mutmainnah at-thayyibah. Kemudian kata Syekh, ila zikrillah, tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tentunya zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita sampaikan, Rasul SAW sudah mengajarkan kepada kita, kalau bisa dikatakan paket zikir yang komplit, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ada zikir bangun tidur, mau tidur, zikir keluar toilet, masuk toilet, keluar rumah, masuk rumah, keluar masjid, masuk masjid, zikir pagi dan petang. Apa yang kurang dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang muslim, muslimah yang sejati
tenang dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah komplit ya ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, as-sakina ila hubbihi, dan tenang dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dikatakan oleh Allah tadi, konsekuensi cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah SAW. Allati karrat ainuha billah, yang mana jiwa mutmainnah sejuk matanya dengan apa? Beriman kepada Allah, dengan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasannya, irji'i ila rabbiki alladzi rabbaka bi ni'matihi, kembalilah kepada Rabbmu yang telah mentarbiyah ya, memberikan rezeki kepadamu dengan nikmat-nikmatnya. Wa asda alaika min ihsanihi masir tabihi min awliyai wa ahbabihi, yang Allah memberikan banyak kebaikan sehingga engkau menjadi para wali-walinya dan yang dicintainya. Radiyatan mardiyah, ay radiyatan anillah wa amma akramaha bihi minas thawab, jiwa yang tenang, yang ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat firman Allah tentang para sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya manusia akan diridhai oleh Allah kalau mengikuti ajaran para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi masuk Islam yang pertama dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah katakan Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiat meraih jiwa yang radiyatan mardiyah, mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Maka intinya ikuti qala Allah, ikuti qala Rasul, ikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa hadza tukhatab bihi ar-ruh yaumal qiyamah. Ucapan ini dikatakan kepada ruh pada waktu hari kiamat, wa tukhatab bihi waqtas siyak wal maut, dan dikatakan ketika jiwa dalam keadaan sakratul al-maut. Dan inilah yang juga Allah firmankan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka pada waktu mau meninggal dunia turun para malaikat memberikan kabar gembira, la takhafu, jangan takut. Kata sebagai ulama tafsir, jangan takut tentang masa depanmu di akhirat. Wala tahzanu, jangan bersedih hati atas keluarga yang engkau tinggalkan di dunia. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya bersama Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.